posisi, tapi setidaknya Badang sudah keluar. Badang Basya ya. Ini balik lagi ya, Badangnya bisa damage karena Nino kemarin pakai juga. Cuma balik lagi dengan adanya Kalea, aku merasa ini bakal lebih comfort ya untuk Light, karena kita tahu Light ini dia tipikal pemain yang suka banget bermain dengan pick off. Dia suka banget main culik-culik, Chow Kaja itu hero favorite dia. Dan dengan Kalea harusnya ini bakal jadi salah satu pick yang lumayan nyaman. Terutama untuk Moreno yang akhirnya dapetin Luoi lagi. Aku pun sempat ditanya kan, siapa best tuh Luoi di Indo? Aku jawab yang pertama Sans, yang kedua Moreno. Ya, itu Luoi ya. Cukup setuju sih kalau Luoi sendiri ya, karena memang main Luoi ini resikonya cukup tinggi. Teleportationsnya bisa ngebawa kemenangan, tapi bisa juga langsung ngebawa kekalahan secara instan ya. Itu yang cukup dikhawatirkan. Dan dengan hadirnya Selena, ini harus diatasi pastinya, karena Selena ini akan ngebuka map dengan sangat amat terang. Dan dari Bigen sendiri harus nge-prepare ya, gimana caranya menutup area map yang luas itu. Concern aku sebenarnya bukan karena trapnya sih. Ya oke, trapnya memang mengganggu banget sih nantinya. Tapi berarti tandanya Alter mau agresif di awal. Alter Ego mau punya damage dari early. Alter Ego mau gempur dari detik pertama permainan. Pasti minim dari high ground defense. Itu yang mungkin jadi concern tersendiri nih untuk Alter Ego. Tapi jadinya kayak untuk di 3 pick pertama ya, menurutku ada perbedaan yang sangat signifikan sih. Dimana kalau dari tim Bigetron, ya lihat dengan adanya Lucas, dengan adanya Kalea dan juga Luoyi gitu loh. Mereka sepertinya akan coba untuk fokuskan ke arah damage potensialnya dulu nih. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Alter Ego, utility powernya nih bener-bener gede banget. Even sebelum level 4 pun ya, Badang juga udah bisa ngepok tipis-tipis lah untuk ngurangin HP dari teman-teman Bigetron gitu loh. Lucas ya. Lucas untuk secure objektif lawan Basya kayaknya masih oke. Dan mungkin pertimbangannya balik lagi ya, dengan adanya Nino di EXP dan dia bisa damage, harusnya akan ada pertimbangan terhadap Ben Valentina. Dan Coach Tazi belajar dari pertemuan akhir mereka yang dimana oke, Valentina dilepas untuk ambil Lucas, disaster, ini bahaya banget. Jadi alangkah baiknya emang hal-hal seperti ini udah dipertimbangkan. Angela juga ditutup karena seperti kita tahu Baxia Angela ini adalah link Angela tapi versi kagak bisa mati-mati. Setebel itu. Setebel itu teman-teman. Berat banget ya kalau sampai terlepas, dan ditutup juga dengan one-one. Menyisakan sebenarnya karena gold laner cukup banyak ya opsi yang bisa dimainkan. Tapi dengan hadirnya Kalea, burst damage mungkin. Burst damage sebenarnya masih ada beberapa pilihan, kayak contohnya Beatrix yang bisa keluar. Tapi kalau pengen main stabil dan juga bisa mainin front to back ya, Granger juga menurutku masih nggak masalah sih untuk Bigetron keluar. Ini tergantung mereka butuh yang open map atau enggak. Karena dengan Granger minimal dia bisa tahu gitu loh siapa yang ada di dalam rumput next stepnya. Dan kalau dengan adanya Selena, Basya ini kan udah aman nih buat Alter Ego. Mereka udah cukup gitu loh untuk open vision ya sebenarnya. Ya, semua map bisa terang benderang nih dengan adanya trap-trap Selena. Yang tadi David juga bilang, tapi Granger itu dia yang akan menjadi kombinasi dengan adanya Tsunami Slam pula. Ya, dan berharap Moreno kasih damage setelah Tsunami Slide. Aku malah mikirnya karena emang gak ada yang open map sih dari Bigetron. Ya Kalea tipikal yang nge-camp, bukan yang bukain bushnya. Jadi ya mau nggak mau emang butuh satu pemain atau satu hero yang punya skill yang dimana dia bisa nge-follow up Tsunami Slam, tapi dia juga di waktu yang bersamaan bisa ngebukain visionnya dengan ya detektor yang dia miliki. Dan Sonata salah satunya. Betul. Maka Rhapsody juga bisa nolong juga nanti kalau ada di arah rumput. Dan Sonata udah pasti juga dengan jarak yang jauh. Impurity kan kelihatan tuh pasifnya hilang atau enggak, ya kan, nambah darah atau enggak. Tinggal ngelihat dari goalnya Alter Ego aja sih mau apa. Kalau pengen ke arah teamfight menurutku Irithel bisa masuk. Tapi kalau misalnya pengen fokus ke damage, menurutku Harith juga bisa di sini. Dan ternyata ya itu dia. Harith untuk fokusin ke arah damage dan ternyata dia aja sepertinya akan ditaruh di arah Rom dan Link kembali lagi tengah ini. Ya aku suka sih Alter Ego yang sekarang udah lebih fleksibel ya. Mereka tahu bahwa kapasitas dari Lucas itu emang kuatnya di teamfight. Mereka menghindari teamfightnya, mereka memperkuat nanti dari segi split push powernya. Link tentu untuk late game, Harith untuk mid gamenya, dan nanti Basyanya ini yang bakal ngejawab gitu loh bagaimana rotasi cepatnya mungkin bisa dibawakan juga ke EXP lane atau bahkan roamer. Ya, dan tentunya dengan bantuan adanya trio mid lane Selena ditambah lagi dengan Baxia untuk masalah rotasi dan juga makro, setengahnya lumayan power dari Alter Ego untuk bisa menghindari power teleportasi dan juga mobility yang dimiliki oleh Luoyi lah. Nih, tunggu detik-detik terakhir sampai kita tahu Baxia ada di mana. Apakah untuk Dreams atau untuk Nino? Itu dia Nino. Oh Nino. Iya, buat XP lane itu jalannya enak banget. Bahkan dari level 2 aja dia udah bisa hadir di river. Abrak lah. Oke, itu dia lengkap sudah untuk game pertama. Jelas saja untuk para caster Ranger Mas dan Lim Kocok.
Yes, thank you so much panelis kita, dan ini dia adalah derby STM yang bakal sangat memecahkan penutup hari ini. Tapi ingat, akan ada yang sayonara. Kita nggak tahu, dan tentunya bersama dengan partner saya. Lim Kocol ya, antara sayonara atau go home. Ya itulah Cukup, pilihannya segitu aja, ya. Lim. Cukup, oke. Cukup sampai di situ. Kita akan buktikan langsung di Lane of Dawn ya. Kita cukup untuk basa-basinya. Jadi ya kita akan langsung melihat nih seperti apa permainan mereka berdua. Penasaran seperti apa? Tapi tentunya di antara mereka berdua, mereka tim yang paling barbar, tim yang paling chaos. Mari kita saksikan. So, Piala Arena Barat, tepuk tangannya! Let's go to the Land of Dawn. Welcome to Makin malam Mobile semakin Legends. semangat pastinya. Dan ya ini dia. Kalau dilihat dari historinya, sama-sama 2-0 berarti di regular season ya. Yes. Tapi sekarang udah playoff itu udah kayak turnamen yang beda. Ji. Beda, dari dulu, dari season-season terdahulu, gue udah selalu bilang, udah masuk ke babak playoff, semuanya itu data regular season udah nggak bisa jadi sebuah acuan. Dan tapi gameplay mereka tetap masih bisa jadi acuan, Lim. Mungkin beberapa Ji, tapi kalau ngeliat dari match sebelumnya aja susah sekali ditebak. Betul? Mungkin yang sekarang ada kan perbedaan lagi. Tapi untuk Harvey ini berarti panggung playoff NPL pertama ini juga ya. Yoi, pertama mereka, tapi lihat di depan sana. Mereka coba maksa mendapatkan satu mobile kill, dan lihat Rine tanpa dengan tap soul blade. Bahkan terkena first blood. Light. Satu line up yang cukup mengagetkan kita semua. Ketika Finn sebelumnya mungkin bersinar, tapi Light ternyata menunjukkan kualitasnya, Lim. Karena kalau udah di playoff harusnya udah nggak ada pergantian ya. Tapi yang nggak ada yang tahu juga, mungkin bisa jadi strateginya memang dengan berganti player. Yang pasti performa dari Light juga udah nggak bisa diragukan dari experience-nya. Untuk Emblem nih, 2 pull yourself together. Moreno dengan trigger yang lebih cepat. Wah, tapi kalau ngomongin Moreno, kalau udah pakai Loi ya, jujur sih gue cukup mengerikan. Kenapa? Rotasi dia tuh cepet banget, Lim. Dia itu salah satu player Loi yang sangat cepat untuk rotasi. Setuju Dia banget. satu player Loi yang mengeluarkan duality-nya cukup sering. Tapi nomor 2, Sans kalau menurut gue masih di top. Sama. Top Mungkin satu. kalau untuk Loi ya kita bahasnya ya. Tapi ya itu dia, salah satu player Loi yang begitu agresif perlu diperhatikan juga. Yang kelima untuk Anavel, sebelum buffnya diambil. Ini bisa start turtle dengan sangat nyaman. Oke, tapi tampaknya para pasukan dari tim Bigetron, mereka akan mendapatkan satu mobile kill dari Soto Flip. Duel Dragon with flicker yang sangat manis. Tapi nampaknya depan sana, Weather bisa on point membuat para pasukan dari tim Maltrigo. Mereka akan kehilangan Nino sebagai korban kedua. Ini menuju ke arah backline. Langsung ada satu buah Tempest of Blade, tapi nampaknya tidak ada point kill tambahan. Too much crowd control di sini. Terlalu greedy kah? Tapi diversion. Oh, mereka Itu tahu. lebih. Mereka tahu, tapi Annabelle. One last hit, Hijume saves the day for Rine. Hijume mungkin merindukan babak playoff, tapi dia Hijume menunjukkan kualitas Selamat permainan Luke. mereka. Alter Ego, say thanks to Hijume, Lim. Ya Arrow yang membuka vision tadi. Belum lagi dengan damage yang cukup. Membuat keuntungan dari Jujutsu sekarang tertahan karena Rine yang masuk ke jungle. Oh, dapat, tapi nampaknya Rine harus tumbang. Sama dong. Calculate yang tidak cukup adil bisa dibilang. Cuma satu hal yang kita lihat adalah mereka masih punya chance untuk bisa mengambil purple buff yang dimiliki oleh Rine. Dan Tapi saat akan ini adalah kondisi tim Bigetron memang bisa dibilang sangat unggul. Tapi akan ada kontes Rine tanpa retribution. Nino hadir siap untuk backup dan begitu mereka milih mundur. Bigetron memilih untuk teamfight terlebih dahulu. Terlalu besar damage yang diberikan duality yang tidak bisa dibendung. Tapi Moreno dengan Alter Ego punya line up front to back seperti ini, duality memang jawaban. Oke, dan untuk Talons prediction. 3-3 nampaknya. Untuk Bigetron dan juga untuk Alter Ego. 4. 4. Ya, 5. Oh, Itu sendiri. Alter Ego punya suara yang cukup tinggi loh, Lim. Ya, 5. Oke, mungkin dari recent match juga kan karena Alter Ego menang 2-0 kan. Karena Bigetron, mereka punya suara yang banyak dari English. Benar, betul. Jadi kalau digabungin semua nih, talent itu baru adil. baru setara ya. Baru rata. setara. Oke, tapi ngelihat dari Moreno diversionnya bukan cuma digunakan untuk basic ya. Untuk mempercepat tuh. Oh, Tempest Soft di depan sana. Lo akan menjadi point kill tadi di sana Rine. One last hit Rine. Selamat. Almost it's never enough. Again. Hampir itu tidak pernah cukup. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka tetap tertinggal dari segi point kill. Ngomongin turtle yang kedua, seharusnya
di atas catatan kertas dia bisa catch up. Harusnya, Lip. Harusnya, tapi kondisi purple buff-nya yang dicuri, belum lagi dengan level yang nggak unggul. Menurut gua emang pilihan terbaik untuk Alter Ego sekarang lepas dulu, ambil sesuatu di tempat yang lain, namun gagal. Look-nya selamat dan buttonnya masih. Oke, tapi nampaknya Arby di depan sana agak kesulitan. Dia bisa mendorong surprise attack. Arby Purify Gaming dengan Salmon Force, tapi nampaknya langsung ada Tsunami Slam dari line yang sangat tepat. Bahkan Dreams hampir menjadi korban kedua dari para pasukan dari tim Piketron. Lihat permainan yang sangat luar biasa membuat pasukan dari tim Piketron terlalu rapi kali ini. Jujur rapi banget rotasi yang mereka miliki, dan itu dia satu ultimate yang sangat berarti untuk Loi dan digunakan di orang yang tepat itu akan selalu mengerikan. Bukan cuma buat ganking sih. Kadang traveling time dari Eman yang datang ke arah mid lane, Emannya bisa dibalikin lagi ke arah gold lane dengan diversion. Dan itu membuat gak ada kerugian sama sekali dari minion. First item dari Rine. Wah ini lama banget sih. Di menit hampir ke menit 6, Berserker Fury baru jadi. Wah, pertama lama, kedua mereka harus lebih nge-stretch game ini balik lagi. Gue selalu bilang, kalau kondisi kali ini first crack, Zoe of Dragon-nya sedikit lama membuat Dreams miscalculate untuk first crack. Niatnya untuk menghindari The Way of Dragon, tapi karena sosok Luke tahu dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan lagi kembali akan ada surprise! Langsung Tsunami Slam menutup Rine banget Tempest Warbler sekalipun tidak mampu untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Piketron. Light cahaya untuk Piketron di dalam kegelapan jungle dari tim Alter Ego. Ini masalah serius sih. Loi ini masalah yang nggak boleh dianggap remeh oleh Alter Ego. Entah gimana pun caranya mereka harus lebih aware terhadap rumput-rumput yang berpotensi untuk dihadirkan oleh Loi. Ini kita bahas soal Moreno dengan power pick-nya juga, tapi itu lagi kan. Dan kita nggak baru lihat itu, ini nggak sekali di tangan dari seorang Moreno. Masalahnya memang, pertama, ini seperti kondisinya, Fanny di tangan dari Mankage. Memang nggak terlalu mencolok, nggak terlalu terlihat, tapi impact-nya mematikan banget. Kalau ngeliat Suns kita bisa ban Lip. Dan Retribution kali ini free untuk Piketron. Kalau misalnya kita ngeliat Suns, oke ban. Tapi ngeliat Moreno, nggak harus di ban. Ben gak ya? Ben gak ya? Itu loh. Tapi lihat di sana Tsunami Slam dengan seorang Nino, damage dan duality membuat para pasukan dari tim Piketron kembali melenyapkan Nino. Nino di depan sana bagaikan baksia tak berbadan, tak bertubuh dan lembek begitu saja. Out of nowhere dicari di mana keberadaan dari seorang Arfi, dan itu dia. Teleportasi travel time yang sangat-sangat efisien dan efektif. Tapi agak sedikit overcommit juga sih. Karena ngeliat dari Anafel yang langsung dibuka Unleash the Beast, itu lumayan bahaya Ji. Kita tahu Lucas Jungle, Unleash the Beast dari pasifnya itu akan lama banget untuk recover, tapi lagi-lagi Dreams. Nah masalah di depan sana kalau misalnya para pasukan dari tim Piketron memancing fish crack. Karena bisa kita bilang, tadi yang kena fish crack itu dua player yang bisa skill escape mekanismenya ada. Dan dia punya badannya cukup tebal. Oke, dan audience prediction 69% untuk Alter Ego. Ya, dari atas kertas Alter Ego pegang segala keuntungan, tapi di gamenya sedikit berbeda nih. Kondisi dengan 5.000 gold, Piketron di menit yang ke-8. Ini cukup berbahaya, walaupun memang kita tahu lah hero dari Alter Ego juga untuk late game experience-nya banyak. Magical Harriet, ada physical damage juga dari Link. Tapi jangan lupakan Eman dengan Granger yang hampir selalu mendapatkan perhatian khusus juga. 2000 gold di first lane. Jangan lupakan itu. Arfi akan menjadi pilihan utama. 8 for defensive. Membuat terpasukan dari tim Piketron. The Way of Dragon from Loka. Disambut dengan baik dengan harta. Secara terus seorang Eman. Membuat terpasukan dari tim Piketron. Terus mendapatkan Maniac. Maniac. Lagi-lagi menggetarkan Land of Dawn di babak playoff. Maniac. Kembali, ini dia gold laner dari Piketron, Maniac membuktikan kelasnya kembali, bahkan best start pun didapatkan. Tsunami Slam langsung hilang, instant kill. Eman, again. Kita memang tidak bisa memungkiri Eman, satu player yang sangat mengerikan di arah gold laner. Bahkan ini Maniac yang sangat sering untuk dirinya. Maniac. Perfect objektif Piketron, mereka unggul banget dan ini permainan terapih Piketron. So far ya, terlapih. Makanya mereka harus cari solusi untuk Alter Ego, entah itu trapping. Mereka nggak punya hero pick off, mereka bermain dengan Selena, high ground defense-nya nggak terlalu kuat. Maka dari itu mereka coba untuk defense di luar.
Satu base turret di top lane memang udah hilang. Tapi ngelihat dari inner turret yang bakal menjadi tujuan dari Bigetron ini juga bahaya. Jangan sampai nantinya semua inner turret hilang, apalagi ada base turret lagi nih yang bisa didapatkan 8.400. Ini keunggulan yang besar banget sih di menit yang kedua. Oke, dan nampaknya pasukan dari tim Bigetron mereka mencoba untuk Lagi. memasang dengan bottom lane. Artinya masih ada sahabat Pon, tapi itu dia pergerakan dari Annabelle yang terlalu terburu-buru, bahkan masuk terlalu dalam. Annabelle, what are you doing? It's totally worth it, Ji. Dia tuker dengan RP, satu-satunya sumber damage magical terbesar. Gak masalah, masalahnya dia kan gak punya damage Lim. Dengan kehilangan Annabelle, terlalu banyak defensive yang bisa dilakukan Alter Ego. Karena sekarang tugas dari Bigetron menurut gue tuh sebatas bait dari pasifnya untuk turret. Dan kalau memang misalkan gak dapat ya udah nggak usah dipaksa. Gak bisa juga untuk ditabrak ke depan. Dia udah nggak punya Annabelle kan. Walaupun persebarannya RP tapi dia Alter Ego. Mereka semua untuk membalikan keadaan. Akan coba dipaksa, satu poin kill akan coba didapatkan. Tapi nampaknya dibalaskan kembali karena Eman too strong. Arti depan sana langsung hilang dengan sekejap. Tsunami Slave Eman di tempat membuat Rine bahkan gak ada space untuk memberikan damage. Dan look at masih mau lebih. Satu poin kill akankah coba didapatkan. Tapi nampaknya Moreno di arah bottom lane. Dia berinisiasi untuk mencoba mendapatkan ganking dengan flanking travel time-nya. dua base turret sebelum menit 12 bahkan sekarang menuju ke 3 base turret karena mid mulai masuk. Menuju ke arah Ompong, tidak ada lagi Rini, tidak ada damage tambahan, tapi Luffy nampaknya di sana langsung dengan ada Console Gaming, fokus ke arah sana Nino, dan Lelin tidak bisa menghantarkan dan tidak ada high ground defender. Duel of Dragon, dan ingat damage yang sangat besar dari seorang Eman, membuat para pasukan dari tim Bigetron. Bang Rine, shutdown gagal terjadi karena semua menangis Slam menutup jalan Rine menuju ke arah Eman. Menyisakan Hijume bersama dengan Nino. Oke, tapi nampaknya flanking Kevin dan Bigetron attack the game. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan. Bigetron mengamuk, bahkan Alter Ego mereka terlihat kesulitan. Gameplaynya dipatahkan, temponya tidak bergerak sama sekali. Dan itulah permainan terdisiplin dari Bigetron. Gua nggak lihat Alter Ego bahkan menunjukkan giginya sedikit pun. Bahkan Bigetron terlalu tajam dan Bigetron terlalu mulus. Bigetron sudah program to win. Ini dia sang robot merah